Halo, selamat datang di mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi bersama saya Ari Sulistyo, dan di mata kuliah ini kita akan membahas mengenai otonomi daerah secara umum dan juga konsep yang mendasarinya yakni konsep desentralisasi, dan khususnya nanti fokus diskusinya kita adalah pelaksanaannya di Indonesia. Kemudian standar yang ingin didapatkan dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa ini mampu memahami dua topik tersebut. Lebih detailnya adalah mengenai teori desentralisasi, mulai dari pengertian, urgensi, bentuk, serta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian mengenai otonomi daerah, latar belakangnya bagaimana, pengertiannya apa, tujuannya bagaimana. Kemudian beralih ke diskusi mengenai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip otonomi daerah. Kemudian akan difokuskan juga kepada bagaimana hak dan kewajiban dari pemerintah daerah, serta apa saja produk-produk hukum yang terkait dengan dua hal tersebut. Serta juga kita akan membahas tentang masalah pokok apa yang saat ini muncul begitu dikaitkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, serta bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan dari kajian-kajian yang sudah ada, baik itu penelitian, jurnal, dan sebagainya, serta kemudian bagaimana melihat keberhasilan dari satu otonomi daerah, serta contoh yang mana yang baik, jadi best practice dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Itu yang akan kita bahas secara umum di mata kuliah ini. Dan di materi di pertemuan pertama ini tadi saya sudah sampaikan akan dibagi menjadi dua sesi. Di sesi yang pertama kita akan bicara mengenai teori desentralisasi, pengertian, hakikat, urgensi, bentuk serta kelebihan dan kekurangannya, serta di sesi kedua nanti kita akan membahas mengenai otonomi daerah, latar belakang, konsep dasarnya, serta tujuannya. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menggarisbawahi bahwa dua konsep ini bukan suatu konsep yang spesifik dan eksklusif, tetapi suatu konsep yang suatu bahasan yang kemudian terbuka begitu, banyak sumber yang bisa dibaca dan menjadi referensi, serta kalau kemudian kita dibatasi oleh waktu yang sangat singkat untuk membahas ini, tentu tidak bisa dianalisa secara spesifik dan mendalam. Sehingga mungkin akan sekilas-sekilas, tetapi secara garis besar tersampaikan begitu. Baik, kita awali dengan foto yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini suatu pembangunan di kota, begitu kota besar, jalan tol, transportasi. Namun di sisi lain transportasi juga, namun di sisi lain, di belahan lain di Indonesia, di mana transportasinya masih sangat eh, tradisional dan juga mungkin berbahaya begitu ya, di mana ada orang-orang yang harus melalui perjalanan melewati tempat yang berbahaya begitu hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikian juga sebuah foto yang menarik di sini bahwa di sana di belakangnya adalah gedung-gedung tinggi, kemudian ada apartemen, namun di sisi lain ini juga tempat tinggal yang lain begitu, ironisme tentang kehidupan kumuh di suatu kota atau mungkin di ibu kota gitulah. Jadi mereka yang tinggal di sini juga manusia yang makan nasi, yang bangun pagi, yang tidur malam, yang membutuhkan memerlukan kebutuhan-kebutuhan dasar setiap harinya, yang di sini juga sama-sama manusia. Namun tentu kehidupan mereka berbeda begitu. Dan ini tidak jauh saya kira dari sekitar tempat tinggal kita, bahwa kemudian ini adalah seringkali tempat-tempat yang kita temui di tempat kita, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, rata-rata mungkin bisa dikatakan 9 sampai 10% di tingkat nasional, di tingkat daerah DIY terutama juga di atas itu, apalagi kalau bicara mengenai Gunung Kidul dan Kulon Progo begitu yang memang masih cukup tinggi di DIY apalagi di tingkat nasional. Baik, kita awali Bapak Ibu dengan pengertian desentralisasi secara etimologis. Ini dari bahasa Latin bahwa de itu melepas,
sentral itu dari sentrum itu artinya pusat, jadi melepaskan diri dari pusat atau lepas dari pusat. Secara tata negara ini adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara umum begitu. Namun konsep itu bisa jadi lebih luas di mana kalau kita lihat sandarkan dari beberapa ahli menyampaikan, Smith misalnya menyampaikan bahwa delegasian kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah. Jadi tidak semata-mata pusat dan daerah begitu, lebih luas dari itu. Ada yang juga menyatakan ini adalah pemerintah pusat dan organisasi di tingkat di bawahnya, atau juga yang menyampaikan bahwa pelimpahan pekerjaan dari penguasa negara kepada organisasi-organisasi yang berpemerintahan sendiri, yang memiliki struktur sendiri dan bisa berjalan sendiri. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ini menyampaikan penyerahan pemenang pemerintah dari eh, pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Definisi yang lebih detail dan lebih lengkap adalah termuat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyerahan kewenangan dari pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Dan seringkali salah kaprah begitu konsepnya bahwa desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah desentralisasi. Padahal pada hakikatnya kedua hal ini adalah sesuatu yang berbeda begitu, bahwa konsepnya itu desentralisasi dan wujudnya itu adalah otonomi daerah. Kita akan bahas lebih lanjut hal tersebut nanti. Dan pertanyaan yang cukup menjadi kita jawab bersama adalah mengapa harus desentralisasi? Kenapa Indonesia ini kemudian harus diaplikasikan atau menerapkan konsep ini? Beberapa alasan dari para pakar menyatakan bahwa yang pertama, luasnya wilayah Indonesia. Ya, harus diakui bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang luas, yang terdiri dari ribuan pulau begitu dengan sistem dan kekhasan yang sendiri-sendiri, serta kemudian ditopang oleh ketidakmampuan pemerintah pusat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kalau boleh kita berkaca, di manakah di negara lain selain Indonesia yang mampu begitu melibatkan pemerintahan pusat untuk mengurusi semua yang ada secara sentral? Sepertinya akan kesulitan begitu kita mencari contohnya dalam konsep-konsep yang lain begitu. Dan tentu Indonesia yang pluralistik, apapun itu harus kita akui, baik dari segi budaya, bahasa, agama, kultur, kondisi sosial masyarakatnya, pendidikannya, kemudian bicara soal sumber daya alam tentu juga sangat-sangat plural dan sangat-sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, satu pulau dan pulau lain yang ada di Indonesia. Dan tujuannya adalah agar kemudian memiliki daya guna dan hasil guna efektif dan efisien begitu ya konsep dari pemerintahan dan pembangunan. Ini pernyataan dari Gus Atmaja gitu. Dan kita lihat juga dari konfigurasi kebijakan desentralisasi di Indonesia secara kurun waktu dari 903 zaman Belanda, zaman Jepang, dan kemudian zaman sampai sekarang begitu, kita lihat bahwa hampir semuanya tidak terlaksana konsep-konsep itu. Dan mulai 98 era reformasi, harapan untuk desentralisasi ini semakin kuat dan saat ini sudah mulai terlaksana meskipun memang masih banyak kendala. Baik, kita akan menuju ke bentuk-bentuk desentralisasi. Ini saya rangkum dari beberapa kajian pakar dan juga jurnal bahwa setidaknya ada 5 bentuk desentralisasi yang semuanya memiliki ciri dan karakter sendiri-sendiri. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan dekonsentrasi. Ini adalah penyerahan kewenangan dari pusat kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tujuannya apa? Agar lebih efisien, lebih efektif, kemudian pembangunan pelayanan umum, ada komunikasi sosial dan budaya, pembangunan nasional berjalan dengan baik, serta menjaga keutuhan NKRI. Bentuknya seperti apa? Adalah bentuknya di mana pemerintah pusat itu menaruh begitu ya,
menunjuk atau mendelegasikan konsentrasinya mereka ke daerah sebagai wakil dari pusat, representasi dari pusat, seperti misalnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak yang secara menasional tapi kemudian diselenggarakan di tiap daerah begitu, atau mungkin bisa dikatakan dinas perhubungan yang mengurusi tugas-tugas pembangunan secara nasional tapi ditempatkan di masing-masing daerah ada kantornya. Yang kedua adalah konsep delegasi. Ini adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain atau bentuk pemerintahan atau organisasi pemerintah yang lain. Ada 3 unsur dari delegasi ini, yakni adanya tugas, ada tanggung jawabnya, kemudian dari untuk melaksanakan tugas itu adalah memiliki kekuasaan tertentu, authority, dan setelah kemudian dijalankan kewenangan itu, melaksanakan tugas itu, kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya. Contohnya bagaimana? Contoh dari delegasi ini adalah ketika kemudian kepala daerah diberikan kewenangan dari pusat untuk membuat pelayanan publik pada masyarakat, di mana kemudian PDAM ini memiliki kewenangan secara mandiri begitu untuk mengatur lembaganya sendiri, misalnya mengatur dari mulai mencari sumber air, melakukan penelitian, melakukan studi-studi tentang sumber air di wilayah itu, yang akhirnya dia membuat jaringan sendiri di situ, mengelola sendiri pelaksanaan dari air yang ada di wilayah tersebut, dan sampai ke pelayanan ke masyarakat. Ini delegasi kewenangan sepenuhnya begitu. Dan juga bentuk yang ketiga namanya devolusi. Ini adalah pelimpahan otoritas fungsi-fungsi dari pemerintah pusat ke fungsi kepada daerah yang ada di bawahnya. Ini dilakukan secara mandiri, baik itu dari pengambilan keputusan, secara finansial, keuangan, dan manajemen. Ini yang kemudian banyak orang menyampaikan inilah bentuk dari desentralisasi yang sebenarnya untuk daerah wilayah di Indonesia, di negara berkembang. Karakteristiknya seperti apa? Di mana Pemda, pemerintah daerah, memiliki otonomi penuh dan kebebasan, memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas, kemudian memiliki kekuasaan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya, menjadi institusi yang menjadi melayani masyarakat, adanya hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat begitu. Contoh ya tentu kita lihat bagaimana pemerintah daerah ini yang memiliki otoritas pusat, itu memiliki kekuasaan selayaknya pemerintah pusat, mampu mandiri, independen, membuat kebijakan-kebijakan tersendiri di wilayah tersebut yang bisa jadi kebijakan itu berbeda dengan wilayah yang lain. Ya, bentuk yang keempat adalah partnership atau kemitraan. Ini bentuk dari desentralisasi di mana adalah kerjasama antara dua belah pihak yang mereka itu setara begitu, atas dasar kesepakatan dengan prinsip keterbukaan, kepercayaan, ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, adanya kerjasama. Ini biasanya kemudian menggalang atau melibatkan sektor swasta, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga kemudian pemerintah mengakomodir ini melalui peraturan presiden tahun nomor 38 tahun 2015 tentang public private partnership atau kemitraan eh, swasta begitu, umum dan swasta. Apa saja melibatkan itu? Ya tentu Anda tahu atau kita tahu bersama, ada transportasi, ada jalan, ada air minum, ada kemudian pengembangan tol yang melibatkan swasta, ada kemudian penyediaan alat-alat transportasi yang melibatkan pihak-pihak swasta, begitu dalam konteks kemitraan. Dan kita lanjutkan ke yang terakhir dari bentuk desentralisasi, namanya privatisasi. Ini tentu menjadi hal yang tidak asing begitu bagi kita, di mana kemudian pemerintah melimpahkan otoritas tanggung jawab administrasi kepada organisasi swasta, atau mungkin bisa dikatakan bahwa kepemilikan ini dari milik umum menjadi milik pribadi. Ini konsep dasarnya, yang pasti pemerintah memberikan kewenangan kepada satu organisasi tertentu untuk mengelola begitu, mengelola sepenuhnya, dan menganggap itu kemudian bentuk pelayanannya nanti
masyarakat itu atau konsumen itu harus membayar, baik itu disubsidi oleh pemerintah maupun tidak begitu. Dan ini banyak yang kemudian aset-aset negara yang kemudian dibuka untuk umum. Dan sayangnya kadang-kadang yang terjadi ketika bicara umum atau swasta ini adalah korporasi atau perusahaan dari asing begitu, dari yang dimiliki oleh luar Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda klik di sini informasi mengenai ini. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kemudian kita lihat di bagian ini bahwa pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi mereka mendelegasikan kewenangannya baik berupa devolusi kepada pemerintah daerah, dekonsentrasi itu memberikan perwakilannya tadi di unit-unit sekitar pemerintah pusat, kemudian privatisasi melibatkan pihak swasta, delegasi ini tadi melalui organisasi tertentu seperti PDAM dan sebagainya. Kemudian partnership yang biasanya dikerjakan bersama lembaga-lembaga lain, organisasi maupun di masyarakat sipil. Kita lihat apakah kemudian di bagian selanjutnya adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Ini kelebihannya tentu kita tahu dari pekerjaan pusat akan berkurang, kemudian masalah yang segera mendapatkan respon yang lebih cepat, kemudian birokrasi yang buruk karena keputusan bisa segera dilaksanakan, kemudian ada pengkhususan spesialisasi tertentu. Kemudian dengan adanya otonomi atau desentralisasi tadi akan ada hubungannya lebih baik antara negara dan warganya, mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan sentralistik dari pemerintah pusat secara dan dari segi psikologis tentu akan memberikan kepuasan bagi pihak daerah untuk mengelola daerahnya mereka masing-masing karena mereka yang tahu situasinya yang ada di sana begitu. Adapun kalau bicara mengenai kekurangan desentralisasi ya tentu karena besarnya organ-organ pemerintahan, organisasi maka semakin kompleks dan untuk kadang-kadang sulit untuk koordinasi. Kadang-kadang juga antara kepentingan antara pusat dan daerah ini kadang-kadang terganggu, tumpang tindih begitu, atau juga ada yang kemudian meningkatkan dari konteks provinsialisme atau daerahisme atau hal-hal yang kemudian lebih merujuk kepada fanatisme sempit di daerah. Terkadang juga keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena perundingan yang bertele-tele, terutama hal yang kemudian perlu dikoordinasikan dengan pusat. Kemudian ada hal-hal yang eh, memperoleh keseragaman itu cukup sulit karena memang perbedaan masing-masing daerah itu sendiri. Baik itu mengakhiri presentasi sesi pertama ini, mari kita berdiskusi apakah ada yang mau ditanyakan, ada juga beberapa pertanyaan yang bisa jadi memicu menurut Anda apakah desentralisasi adalah strategi terbaik Indonesia dan mengapa? Kemudian apakah tujuan desentralisasi ini sudah tercapai menurut Anda saat ini? Dan yang terakhir, apakah kemudian konsep ini membawa ke suatu istilah namanya desentralisasi korupsi, bahwa korupsi tidak hanya di pusat tapi juga terbawa ke daerah. Demikian saya akhiri presentasi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.